Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa malwafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, kini Bang Wanlen hadir untuk kembali mengingatkan tentang keutamaan seorang muazzin. Pengingat dan pemberitahu waktu sholat adalah dengan datangnya azan yang dikumandangkan seorang muazzin atau penyeru azan. Kita semua harus tahu betapa mulianya menjadi seorang muazzin atau yang menyerukan azan. Sebelum lanjut ke videonya, mari bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Ini dia keutamaan azan. 1. Azan berpahala sangat besar bagi muazzin. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian." Betapa besar pahala azan, sehingga jika orang-orang mengetahui besarnya pahala tersebut, mereka pasti akan berebut untuk menjadi orang yang mengumandangkan azan. Hingga Rasulullah SAW menggambarkan mereka akan berebut walaupun untuk mendapatkannya harus dengan jalan mengundi. 2. Setiap makhluk dan benda yang mendengarkan azan akan menjadi saksi bagi muazzin. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu, dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi, kelak di hari kiamat, muazzin akan mendapatkan kesaksian dari mereka semua, makhluk dan benda yang mendengarkan kumandang azannya. 3. Muazzin akan dimintakan ampunan dan mendapatkan ampunan. Selain menjadi saksi bagi muazzin, semua benda yang mendengarkan azan akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan ampunan ini pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis berikut. Muazzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Muazzin akan mendapat pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Muazzin mendapat pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya." Hadis riwayat An-Nasa'i. 5. Muazzin adalah orang yang dipercaya. Pada zaman Rasulullah, orang yang ditunjuk menjadi muazzin adalah Bilal bin Rabbah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muazzin." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 6. Azan membuat setan lari. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila azan untuk sholat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut sampai tidak mendengar azan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 7.
muazzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. Para muazzin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 8. Muazzin dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamat untuk sholat. Dia takut kepadaku, aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. 9. Muazzin akan dimasukkan ke dalam surga. Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan imam salat dan para muazzin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam adalah penanggung jawab, muazzin adalah pembawa amanat. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosa para muazzin. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semua berlomba untuk mendapatkan pahala sebagai seorang muazzin, khususnya kaum Adam. Terima kasih sekali lagi untuk yang menyaksikan tayangan ini. Mari bantu kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga kalian yang membantu kami dalam membangun channel ini diberi rezeki, umur panjang, dan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.